Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herlambang Sumaputra dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 224111015. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang materi manajemen hutang, mata kuliah manajemen keuangan, dosen pengampu Bapak Adi Chandra. Pertama-tama kita masuk ke teori trade-off. Teori ini menyatakan bahwa struktur modal yang optimal diperoleh pada saat terjadinya keseimbangan antara keuntungan dan kos dari hutang. Model ini secara implisit menyatakan bahwa perusahaan yang tidak menggunakan pinjaman sama sekali atau perusahaan yang menggunakan pembiayaan investasinya dengan pinjaman seluruhnya adalah sama-sama buruk. Keputusan terbaik adalah keputusan yang moderat dengan mempertimbangkan kedua instrumen pembiayaan. Ada balancing theories. Nah, balancing theories adalah disebut sebagai teori keseimbangan, yaitu menyeimbangkan komposisi hutang dan modal sendiri. Teori ini pada intinya menyeimbangkan antara manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagai akibat penggunaan hutang. Sejauh manfaat masih besar, hutang akan ditambah. Tetapi bila pengorbanan menggunakan hutang sudah lebih besar, maka hutang tidak lagi optimal untuk ditambah. Nah, faktor penentu. Faktor penentu adalah modal sendiri versus modal peminjaman. Faktor yang menentukan pertama, tingkat bunga, kedua, stabilitas dari earning, ketiga, susunan aktiva, keempat, kadar risiko aktiva, kelima, besarnya jumlah modal yang dibutuhkan, keenam, keadaan pasar modal, ketujuh, sifat manajemen, kedelapan, besarnya suatu perusahaan. Rate dan bunga, price yang belum go public, pendekatan pertimbangan rentabilitas dan suku bunga, rentabilitas ekonomis, EBIT atau total modal, rentabilitas modal sendiri, EAT atau MS kriteria. Bila RE lebih besar dari bunga, maka penggunaan modal pinjaman menguntungkan. Bila RE lebih kecil dari bunga, maka penggunaan modal sendiri lebih menguntungkan. Atau berarti alternatif yang dipilih adalah alternatif pendanaan yang RMS-nya lebih besar. Contoh, RE sesudah penambahan modal senilai 9 juta rupiah. Dengan RE sebesar 15% lebih besar dari bunga pinjaman 12%, berarti penambahan dana untuk investasi menguntungkan dengan sumber modal pinjaman. Keputusan saham yang obligasi press yang sudah go public menggunakan metode EBIT EPS. Incidence points merupakan suatu titik berupa EBIT yang menciptakan besar IPS yang sama untuk berbagai alternatif sumber dana. Kriteria: jika EBIT prediksi lebih besar dari EBIT indif, maka penggunaan hutang atau obligasi merupakan alat yang menguntungkan. Ada juga rumus indif point. Rumusnya adalah X buka kurung 1T XC 1T. X sama dengan EBIT PD indif point, C sama dengan bunga oblig yang dinyatakan dalam rupiah, T sama dengan tingkat pajak, S1 adalah jumlah lembar saham yang beredar bila seberapa dana hanya saham. Jumlah lembar saham yang beredar bila SBR ada unsur hutang atau obligasi. Kita masuk ke contohnya. Nah, contohnya adalah jumlah dana yang diperlukan untuk investasi sebesar 40 juta rupiah. Bila sumber dana dengan saham nominal 22.000 per LBR. Bila dengan obligasi bunga 5%, pajak rata-rata misalnya 50%. Alternatif pertama adalah sumber dana semua dipenuhi dengan SBR saham. Dan alternatif yang kedua, sumber dana kombinasi saham sebanyak
12.000 LBR dan obligasi sebesar 16 juta rupiah. X 1 0,5, X 800 juta, X 1 0,5, 20.000, 12.000. Jadi X sama dengan 2 juta. Sebagian besar orang mengasosiasikan utang sebagai sesuatu yang sangat buruk, yang bisa membuat seseorang kehilangan aset berharganya. Ada juga beberapa orang bahkan tidak hanya sekedar kehilangan harta, benda, namun juga kehilangan keluarga, mengalami depresi yang sangat buruk, bahkan hingga bunuh diri. Namun, hal itu hanya akan terjadi jika kamu memiliki pinjaman dengan pengelolaan yang salah. Jika pengelolaan benar, maka kemungkinan tidak akan seperti itu. Untuk itu, kamu harus perhatikan juga kepada siapa kamu berhutang, apa saja syaratnya, dan resikonya apa saja. Itu harus dipelajari secara matang. Kemudian, sesuaikan dengan kemampuan finansialmu saat ini, atau jangan memaksakan sebuah hutang dengan nominal yang sangat besar, sehingga kemampuan finansialmu saat ini tidak menutupi pinjamanmu tersebut. Nah, hampir semua orang pada akhirnya akan memiliki utang pada titik tertentu dalam hidupnya. Berpikir hati-hati sebelum menempatkan diri dalam posisi ini merupakan sebuah keharusan, mengingat jumlah uang yang akan kamu kembalikan akan selalu lebih besar daripada yang kamu pinjam. Dan hal ini juga dikarenakan pemberi utang atau kreditur akan membebani kamu dengan biaya-biaya lain seperti biaya provisi, biaya bunga, dan biaya-biaya lainnya. Maka harus diperhitungkan secara rinci dan secara jelas. Utang juga adalah sesuatu yang sebenarnya tidak selamanya harus dihindari bagi semua orang, semua kalangan. Memang beberapa orang mengalami kebangkrutan jika tidak mengelola utangnya dengan bijak. Namun, ada juga orang yang berhasil sukses dengan memanfaatkan utang dengan bijak. Atau mereka memahami apa sih itu utang, apa jenis utang, dan bagaimana pengelolaan utang yang baik. Mereka sudah belajar itu dan memahami sudah jelas. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi manajemen hutang. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.